Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa baru semester 2 di salah satu kampus Islam di Indonesia. Saya lulus dari Madrasah Aliyah tahun 2020 atau orang-orang sering menyebutnya dengan angkatan Corona atau COVID-19. Karena pada 2020 Corona datang ke Indonesia. Saya mondok dari kelas 1 MTS sampai kelas 3 Madrasah Aliyah, dan kemarin ini saya baru keluar dari pondok. Dan di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya waktu saya di Madrasah Aliyah waktu kelas 3, tentang bagaimana perjuangan saya, tentang antara pro dan kontra dari pilihan saya dengan pilihan kedua orang tua saya, dan tentang tertolaknya dari beberapa kampus di Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf kalau cerita saya terlalu cepat saya bicaranya, karena dari dulu saya memang kalau bicara terlalu cepat. Tapi insya Allah cerita ini membantu sampean. Pada awal mula kelas 3, saya terbayang-bayang tentang dunia perkuliahan. Nah, saya terbayang-bayang bahwa nanti kalau mau kuliah di mana? Kalau semisal gak kuliah mau ngapain? Kalau semuanya mau kuliah di mana? Ngambil jurusan apa? Itu yang saya bingungkan. Saya di Madrasah Aliyah ngambil jurusan MIPA. Ya memang saya dari jurusan MIPA, tetapi kebanyakan materi yang seperti materi fisika, materi kimia, materi biologi, kebanyakan mungkin 75% saya tidak bisa memahami materi semua itu. Saya gak tahu kenapa. Padahal saya sudah berusaha untuk bisa memahami materi-materi fisika, kimia, biologi, dan yang lain-lain. Tetapi antara fisika, kimia, dan biologi dan materi yang lainnya seperti keagamaan, seperti kordis, fikih, dan lain-lain, ya karena saya di Madrasah Aliyah, maka antara pelajaran biologi, kimia, dan fisika juga ada pelajaran keagamaan. Dan yang saya gampang untuk menangkap pelajaran itu, saya lebih ke keagamaannya. Ya mungkin karena saya sudah mondok selama 6 tahun ya. Terus ketika pada suatu ketika saya diajak oleh ayah saya untuk makan di warung makan. Nah, pada waktu itu saya menanyakan, ya nanti kalau semester saya mau kuliah, nanti saya mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa. Dan saya menjawab kalau mau kuliah saya daftar di mana saja, dan kalau bisa prodinya itu prodi pendidikan dokter. Dan seketika itu saya di pikiran saya langsung kaget. Kenapa kok kaget? Ya karena selain pendidikan dokter itu sangat berat bagi saya, karena saya itu orangnya pemalas, yang mungkin 2 kali dalam seminggu belajarnya. Kalau buka biologi, fisika, kadang tidak pernah. Saya lebih memerhatikan pelajaran-pelajaran yang ada di pondok, ya meskipun saya sering melakukan pelanggaran. Terus gini, setelah itu saya menanyakan kepada kedua orang tua saya bahwa kenapa kok saya
dimasukkan, kenapa kok saya diprioritaskan ke fakultas kedokteran di prodi pendidikan dokter. Saya menjawab bahwa semua anggota keluarga, ibu sampean, ayah sampean, dan kakak sampean semua mempunyai cita-cita menjadi guru. Kalau bisa sampean berbeda dari ayah sampean, dari ibu sampean, dari kakak sampean, yaitu dengan menjadi dokter. Dan saya pada waktu itu menyatakan argumen saya. Saya bilang gini kepada orang tua saya, ya, saya kalau di sekolah biologi, fisika, kimia, matematika, saya yang bisa nangkep hanya sebagian kecil dari keseluruhan materi. Kalau masalah memahami biologi, fisika, kimia, saya masih tidak bisa. Saya masih kesulitan dalam memahami pelajaran fisika, kimia, biologi, meskipun saya masuk di jurusan MIPA. Dan itu argumen pertama saya ketika saya menyatakan pendapat bahwa kalau tidak di kedokteran. Dan saya jawab gini, coba saja dulu, kan masih ada waktu dan sampean buat untuk belajar. Jawaban saya cuma bilang iya. Setelah itu saya pulang dari warung makan, dan ketika di pondok saya masih terpikirkan dengan perkataan saya bahwa sampean diusahakan kalau bisa masuk ke kedokteran. Ya kenapa saya kok masih memikirkan hal itu? Ya karena menurut saya lebih suka di prodi keagamaan, bukan prodi yang umum seperti kedokteran, perawat. Karena ketika saya menangkap pelajaran dari guru-guru saya lebih gampang untuk memahami dari yang keagamaan. Ya entah kenapa begitu. Dan setelah itu pertemuan kedua kalinya saya memberanikan diri untuk menyampaikan pendapat saya kepada ayah saya, bahwa saya bilang gini, ya kalau seumpama nanti saya gak kuliah bagaimana tahun ini, saya ingin ngaji di pondok dulu untuk 1 tahun ke depan, dan berikutnya baru saya kuliah. Dan jawaban ayah saya, mending sampean coba dulu daftar tes masuk perkuliahan. Nanti kalau semuanya yang saya mendaftari, semuanya kampus yang saya mendaftari saya ketolak semua, baru sampean nggak apa-apa untuk ngaji selama 1 tahun, dan tahun berikutnya kuliah, insya Allah kuliah. Jawaban saya iya. Nah setelah itu di pertemuan berikutnya saya berusaha lagi untuk menyampaikan pendapat saya, bahwa saya kalau seumpamanya kuliah, saya ingin di prodi Islam, karena saya gampang memahami kalau di prodi Islam daripada di prodi yang umum. Selain itu, menurut saya kedokteran itu terlalu berat buat saya. Saya bilang gitu kepada ayah saya. Dan jawaban ayah saya masih sama seperti yang dulu, yaitu mending sama coba lagi mas, sama coba lagi, mumpung sekarang masih ada waktu, sama gunakan untuk belajar, sama gunakan untuk belajar semaksimal mungkin, sama gunakan untuk berdoa semaksimal mungkin. Kalau sama sudah berusaha bersungguh-sungguh, sudah berdoa bersungguh-sungguh, insya Allah saya bisa masuk ke kedokteran. Kalau sama sudah bersungguh-sungguh antara doa dan belajarnya, kalau masih gak bisa masuk ke kedokteran, ya berarti memang takdirnya memang gitu. Dan saya cuma jawab iya. Kemudian corona datang ke Indonesia. Setelah beberapa minggu corona datang ke Indonesia, banyak pondok-pondok, banyak
banyak sekolah-sekolah yang meliburkan santrinya dan meliburkan siswa-siswanya. Salah satunya yaitu pondok saya sendiri, yaitu pondok saya meliburkan santrinya kalau nggak salah 3 minggu. Dan setelah itu saya pulang ke rumah. Selang beberapa hari ada pengumuman dari LTMPT tentang materi yang diujikan pada tes UTBK SBMPTN 2020, yaitu yang diujikan yaitu hanya TPS saja, yang mana TPS itu hanya matematika, bahasa Indo, bahasa Inggris. Dan saya langsung berpikiran bahwa insya Allah saya bisa masuk ke PTN yang kedua orang tua saya inginkan. Dan setelah mendengar pengumuman itu, saya berusaha untuk belajar apa yang saya belum pelajari. Saya berusaha untuk mengulang-ulang pelajaran yang saya pelajari sebelumnya. Saya berusaha juga untuk berdoa. Jadi antara usaha dengan doa, saya berusaha untuk saling menyeimbangkan. Jadi antara usaha itu usaha duniawi atau usaha dengan belajar, dengan usaha akhiratnya itu dengan berdoa, dengan sholat tahajud, dengan yang lain-lainnya. Saya melakukan itu, saya berusaha untuk menyeimbangkan antara keduanya supaya nanti saya bisa diterima di PTN dan di prodi pendidikan dokter. Nah, setelah itu mungkin 5 bulan kalau nggak salah, saya di rumah belajar sampai ke tes UTBK SBMPTN. Dan setelah tes saya merasa lega bahwa saya sudah tes. Pada beberapa hari kemudian LTMPT mengeluarkan pengumuman bahwa siapa saja yang lulus dari tes UTBK SBMPTN. Dan pada waktu itu saya melihat pengumuman dari LTMPT, apakah saya keterima lewat jalur UTBK atau tidak. Dan ketika saya buka, kata-kata dari LTMPT bahwa sampean masih belum bisa keterima di PTN ini. Ya kalau bahasa kasarnya itu ketolak lewat jalur UTBK. Ya saya pada waktu itu saya masih bisa menahan rasa amarah saya, masih bisa menahan rasa sedih saya. Saya cuma bilang yang sabar, kita coba lagi nanti. Ya saya masih pada waktu itu saya masih mendam perasaan saya terhadap pengumuman itu. Ya entah kenapa, ya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa, seperti belajar, seperti berdoa dan yang lain-lain. Dan pada waktu pengumumannya saya ketolak. Dan saya masih ingat pada jam 12 malam, yang mana semua keluarga saya itu sudah tidur kecuali saya di kamar berdiam diri, dan tiba-tiba saya nangis karena pengumuman UTBK bahwa saya itu tertolak dari tes UTBK SBMPTN. Dan pada waktu itu saya merasa down. Saya merasa down, saya merasa amarah saya, rasa sedih saya keluarkan pada waktu jam 12 malam. Ya kenapa saya keluarkan pada malam hari? Karena saya ingin mencari ketenangan. Setelah itu saya mencoba untuk belajar lagi, untuk bangkit lagi,
untuk mendaftar lagi di universitas yang lain melalui jalur mandiri, tetapi hasilnya sama saja, yaitu saya tertolak beberapa kali. Saya tertolak. Yang pertama UTBK, saya tertolak. Yang kedua mandiri, saya juga tertolak. Yang ketiga saya daftar di kampus swasta, saya juga tertolak. Ya entah kenapa, kalau nggak salah saya sudah daftar 8 kali, dan itu semuanya prodi yang sama dan semuanya tertolak semua. Dan selain itu saya juga mendaftar di kampus Islam, itu sebagai bahan cadangan ketika saya tidak kena di kedokteran. Saya bisa masuk di kampus Islam, yaitu melalui jalur UMPTKIN. Dan pada waktu itu masih belum ada pengumuman masih belum ada pengumuman dari panitia UMPTKIN. Dan setelah UMPTKIN itu mengeluarkan hasilnya, saya melihat kalau gak salah jam 1 siang pengumumannya itu dikeluarkan. Saya melihat ada tulisan hijau dan ada kata-kata selamat. Pada waktu itu saya langsung gembira sekali. Saya nggak tahu, saya langsung gembira sekali. Saya langsung sujud syukur. Ya entah kenapa saya merasa senang. Saya sangat lega sekali. Ya padahal pada waktu saya di rumah sampai saya tes UTBK, saya masih belum belajar. Ya mungkin belajar sekali 2 kali lah pada kurun waktu 6 bulan itu, sekali 2 kali 3 kali. Dan yang mana yang saya lebih prioritaskan yaitu pelajaran umum atau pelajaran yang mengarahkan saya kepada kedokteran. Tapi yang saya dapatkan itu kepada prodi keislaman. Dan pada waktu itu saya merasa lega sekali atas pengumuman dari UMPTKIN. Setelah itu masih belum selesai. Saya mencoba lagi untuk daftar ke kampus yang lainnya yang masih buka jalur mandiri untuk mencoba supaya saya bisa masuk ke kedokteran. Saya masih berusaha sekali, dan ternyata masih tertolak. Dan seketika itu, dan pada waktu yang terakhir tes ujian mandiri yang kedokteran yang terakhir, saya sangat sedih sekali. Saya sangat merasa masih belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya pada waktu itu juga merasa down, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tetapi downnya saya setelah menerima pengumuman dari UMPTKIN dan sebelum menerima pengumuman dari UMPTKIN itu berbeda, karena setelah menerima pengumuman dari UMPTKIN saya merasa lebih lega. Soalnya saya sudah dapat kampus dan prodi yang insya Allah saya inginkan. Dan akhirnya saya kuliah di kampus Islam, di prodi keislaman yang insya Allah saya inginkan. Dan insya Allah juga saya pada tahun 2021 ingin mencoba lagi di tes UTBK SBMPTN 2021. Semoga kita semua keterima di PTN atau PTS atau SETAN atau yang lainnya lah. Semoga kita keterima ke jurusan yang memang itu baik bagi kita. Amin. Dan yang terakhir, saya ingin berpesan bahwa yang pertama, apapun yang kedua orang tua saya suruh kepada kalian,
Dan apapun yang kedua orang tua sampean minta kepada kalian, sampean usahakan jawab iya, jangan sampai sampean jawab enggak. Meskipun yang kedua orang tua sampean suruh itu tidak mengenakan hati kalian, seperti sampean milih di prodi yang A, tetapi kedua orang tua sampean memilihkan sampean ke prodi yang B. Sampean usahakan jawab iya, tapi sampean juga kalau memang sampean berbeda pendapat dengan kedua orang tua sampean selingi dengan usaha, kenapa kok saya memilih prodi yang A, kenapa kok gini. Sampean selingi usaha mengutarakan pendapat kepada kedua orang tua sampean. Dan nanti hasilnya kalau memang sampean gak ditakdirkan untuk ke prodi yang B, sampean gak kira masuk ke prodi yang B. Dan begitu pula kalau sampean ditakdirkan ke prodi yang A, ya berarti sampean memang ditakdirkan ke prodi yang A. Tapi sampean jawaban sampean kepada kedua orang tua sampean, usahakan semua itu iya. Jangan sampai sampean jawab enggak, karena itu sangat mengaruhi kesuksesan kalian di masa depan. Dan terus yang kedua, kalau sampean memang ingin di prodi yang sampean pilih, memang sangat ingin sekali, usahakan antara usaha dunia dengan usaha akhirat seimbangkan, maksimalkan sekali. Karena kalau seumpama sampean belajar saja dan gak berdoa, itu seakan-akan gimana ya, ada yang kurang. Dan kalau semuanya sampean gitu, kalau sampean hanya doa saja tapi gak usaha, kita tuh harus malu. Kita tuh cuma bisa meminta, tapi kita gak berusaha apa yang kita inginkan. Jadi antara doa kita dengan usaha kita, antara usaha akhir dengan usaha duniawi harus seimbang dan harus maksimalkan, supaya nanti kalau seumpamanya pengumuman, insya Allah kita bisa menerima. Dan kalau semuanya, dan yang ketiga, yang terakhir, kalau semuanya sampean nanti ketika tes sampean tertolak, sampean boleh down, tetapi jangan sampai sampean down selama-lamanya. Ya boleh lah down beberapa, mungkin satu hari kalau bisa, dan hari berikutnya sampean membangun lagi, sampean belajar lagi, sampean berdoa lagi sampai impian sampean tercapai. Kalau memang impian sampean itu tidak tercapai, berarti itu bukan yang terbaik bagi sampean. Dan ada kalanya nanti doa-doa sampean yang belum terkabulkan pasti terkabulkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali kalau perkataan saya terlalu cepat, dan mohon maaf karena kita juga masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.